Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya Habibi di channel Dunia Hobi. Ya, pada video kali ini saya mau sharing-sharing ya gimana sih caranya mengatasi burung merpati yang lemak ya, terutama pada betinaan ya. Karena burung betina yang lemak itu bisa mengganggu proses reproduksinya ya, terutama nelornya itu bisa macet. Yang kedua itu si sperma ya, itu bisa tidak nyampe ke telur ya, jadi tidak ada pembuahan. Jadi akan sangat membantu, akan sangat mengganggu sekali pada proses reproduksinya. Nah, lalu gimana Bang solusinya? Pertama kita lihat dulu ya penyebab kenapa sih burung merpati itu ngelemak ya. Yang pertama itu dia kurang gerak ya, jadi burungnya itu surplus energi ya, kebanyakan kalori atau kebanyakan input intake ya, makanannya terlalu banyak, proteinnya terlalu banyak, tapi geraknya itu sedikit ya. Biasanya pada indukan-indukan yang dikurung atau di dalam kandang ya, jadi dia jarang gerak, jarang terbang. Akhirnya kebanyakan masukan ya, intake-nya banyak, akhirnya jadi energi makanannya jadi lemak ya, disimpan biasanya di sekitar bawah tulang dada ya, deket capit udang. Biasanya di situ ya, udah kelihatan di situ agak gembung atau besar. Yang kedua itu kenapa? Yang kedua itu karena faktor usia ya. Jadi burung merpati itu semakin tua ya, uterusnya atau jalur pada telurnya itu akan semakin panjang. Kenapa? Karena dia sering meregang, lama-kelamaan itu akan semakin panjang. Nah, karena usus itunya jalur telurnya semakin panjang, semakin berliku-liku ya. Nah, itu akan membuat lipatan-lipatan yang banyak dan bisa menampung lemak ya. Itu juga akan mengganggu pada proses reproduksi nantinya. Lalu gimana Bang untuk solusinya agar burung merpati tersebut tidak ngelemak lagi atau lemaknya berkurang sehingga bisa membantu proses reproduksinya atau meningkatkan proses reproduksinya? Yang pertama itu teman-teman bisa terapi pengurangan kalori ya. Jadi si burung itu disuruh gerak. Yang kedua dikasih makannya itu sedikit. Bisa juga atau disuruh diseling dengan makanan yang tinggi serat ya, seperti gandum, beras merah atau gabah ya. Jadi jagungnya itu atau karbonnya itu dikurangin, banyakin yang serat-seratnya gitu, agar tidak menambah penumpukan lemak ya. Yang kedua, burung juga bisa dipuasakan teman-teman ya. Jadi selain diganti pakannya, bisa juga dipuasakan atau dikurangi porsi makannya. Biasanya misalkan 1 cepuk nih, kurangi jadi setengah cepuk atau 1/4 cepuk ya. Terusnya seperti itu ya, sampai burung itu kekurangan asupan, akhirnya dia ngambil dari lemak gitu. Lalu selain terapi pengurangan kalori, bisa apalagi Bang? Bisa juga burung dilolohkan ya. Nah, saat burung itu ngeloloh ya, biasanya dipancing pakai telur burung lain ya, suruh dia ngebabu dulu. Sampai kalau dia ngeloloh, biasanya itu kan makanannya tuh kurang tuh buat anaknya terus ya. Nanti lama-lama jadi akan kurus ya, akan menyusut. Nah, seperti yang saya lakukan sama burung tadi. Ini lagi saya terapi loloh. Nih, ini lagi saya terapi loloh. Ini betina utama. Cuman posisinya ngelemaknya cukup parah ya, dan sekarang itu agak macet telurnya. Ini ring 2019, berarti kelahirannya 2018-an lah ya. Berarti sekitar 6 tahunan, 5-6 tahunan. Nah, ini posisinya agak ngelemak ya. Jadi saya lolohin dulu. Ini udah agak berkurang ya, udah sedikit mengerut ya. Yang ketiga, teman-teman bisa diterapi dengan lampu pijar ya, lampu hangat. Jadi si burung ditaruh di kandang, dikasih lampu hangat kalau malam ya. Bisa yang pakai buat reptil itu ya, yang infrared, atau juga bisa yang lampu yang kuning itu ya, yang buat ayam-ayam kecil itu bisa ya, dihangatkan plus diberi asupan kalsium yang lebih. Kalsiumnya yang bagus apa? Kalau rekomendasi dari saya sih pakai
Kalau rekomendasi dari saya sih pakai merek yang Blackmores ya, yang buat ibu hamil itu, yang Blackmores Calcimax. Itu satu tablet itu dibagi 4, kasih aja sehari 1/4-nya. Itu selama 2 mingguan lah ya. Itu biasanya kadang ya yang saya alami itu suka keluar sendiri ya, lemaknya itu suka keluar sendiri dari duburnya itu. Lalu bisa juga dengan lakukan tindakan operasi ya, pengangkatan lemak. Teman-teman bisa hubungi dokter hewan terdekat, atau memang ada beberapa orang yang bisa mengoperasi, silahkan dikontak aja. Cuman saran dari saya cari yang benar-benar profesional ya, karena pengangkatan lemak itu kayak 50-50 ya. Ibaratnya mungkin burung masih hidup tapi kadang-kadang rusak, organ reproduksinya bisa ngerusak. Kalau udah rusak ya bablas wassalam ya. Sebelum dioperasi saran saya sih ya tadi lakukan tadi terapi-terapi untuk mengurangi lemak secara alami dulu ya, agar lemaknya berkurang. Yang kelima, bisa menggunakan obat-obatan untuk penurun lemak ya. Teman-teman cari aja suplemen ayam atau obat ayam yang mengandung keratin ya. Ini mungkin saya akan tulis di sini, kasih untuk minumnya ya. Itu bisa menyusutkan lemak, apalagi dibantu dengan aktivitas burung dengan terbang, diumbar dan sebagainya. Itu akan lebih cepat lagi menurunkan lemak yang berlebih pada burung merpati. Sebenarnya saya juga lagi ngembangin ya obatnya, cuman lagi proses tester, jadi saya belum berani untuk publikasi. Lagi saya tes di beberapa orang, juga di kandang saya sendiri, apakah memang signifikan efeknya atau enggak gitu ya. Jadi saya belum berani pasarin gitu ya. Ya, cara-cara tadi itu bisa teman-teman kombinasi dengan cara yang lainnya gitu ya. Kalau misalkan oh saya cocoknya ini, saya cocoknya ini, silahkan ya. Bisa dengan apa namanya di kombi-kombi gitu ya, tidak ada pantangan apapun. Oke, gitu aja teman-teman ya, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum, dadah.